Shalom, jemaat yang terkasih, selamat sore, selamat beribadah. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita semua masih diizinkan datang beribadah kepada Tuhan, meskipun secara live streaming dan online melalui media ini Tuhan. Kami percaya semua ini karena berkat Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah ini kami percaya diberkati Tuhan, semuanya sehat semuanya, amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa, mengucap syukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun yang kami dengar, juga yang kami jalani, mungkin itu adalah padang gurun yang kering, lembah kekelaman dan sebagainya. Tapi kalau sampai hari ini kami sehat, kami boleh beribadah ini karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang selalu limpahkan buat kami semuanya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini, kami diberkati Tuhan, kami disehatkan Tuhan, dan kami diberikan anugerah kasih penyertaan yang luar biasa dari Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarkanlah kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu nyata buat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini awal sampai akhir, Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Amin. Percaya dalam hidup kami, hanyalah Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau yang memberi kami hidup yang baru, darah-Mu yang menyucikan dan memulihkan hati kami. Kami nyatakan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Karena salib-Mu yang menghidupkan kami, karena salib-Mu yang memberi kemenangan buat kami. Engkau yang berkuasa dan sanggup melakukan mujizat-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
mujizat-Mu
kami percaya ada kuasa dalam darah-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami boleh beribadah sekalipun secara online. Tapi kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat urapan-Mu dalam pujian dan penyembahan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan sekarang Tuhan, lanjutkan kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami lewat pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami diberkati mulai awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Dan kami bersama-sama menerima sesuatu untuk kami bawa pulang, untuk kami bawa dalam hidup sehari-hari. Dan benar-benar kami semakin hari hidup semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, sucikan, kuduskan mereka. Sehingga dalam nama Yesus, mereka semakin layak dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama sambut firman-Mu, urapan-Mu menyertai kami, roh-Mu menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Lebih dulu saya menyapa jemaat dari tempat ini. Saudara mungkin ada di rumah saudara masing-masing hari ini dalam mengikuti kebaktian ini. Dan seberapapun saudara yang masih ambil bagian dalam mengikuti kebaktian, kami sangat bersyukur dan kiranya saudara diberkati lewat kebaktian hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini sudah berjalan begitu lama, sudah 1 tahun lebih umurnya. Dan semakin hari tampaknya semakin parah ya, tahun ini semakin parah, lebih parah daripada tahun lalu. Karena itu saya ingin hari ini mengajak kita akan belajar bersama tentang sikap orang Kristen di tengah pandemi. Sikap orang Kristen di tengah pandemi sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana sikap kita seharusnya. Dan kalaupun mungkin saudara tidak sepakat dengan saya berharap minimal jemaat GBT Mojokerto, saudara mengingat apa yang saya katakan, yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan kita bersama-sama melakukannya. Sikap orang Kristen di tengah pandemi COVID-19. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara hari ini. 5 sikap tentang bagaimana kita harus bersikap, harus bertindak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, siapkan catatan saudara. Saya akan mulai. Yang pertama, di tengah pandemi ini hendaklah kita saling membantu. Ini adalah hal yang penting. Mari kita akan bersama-sama lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal 11 pada ayat yang ke-28 sampai 29. Sekali lagi yang pertama, saling membantu. Ya, kita akan belajar dari Kisah Rasul 11 ayat 28 sampai 29. Seorang dari mereka yang bernama Agabus. Jadi ini di tengah-tengah kumpulan jemaat, datang beberapa orang nabi dari Yerusalem ke Antiokhia, kepada jemaat di Antiokhia. Lalu ada seorang nabi yang bernama Agabus, ya. Saya lanjutkan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, ya, dan oleh kuasa roh, jadi jelas bukan roh yang lain, roh Allah, Roh Kudus, ia mengatakan,
bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Nah, jadi Agabus bernubuat bahwa akan ada sebuah bencana yang menimpa seluruh dunia dalam bentuk kelaparan waktu itu. Kalau kita hari ini dalam bentuk pandemi COVID-19, ya, menimpa seluruh dunia. Kita katakan gitu ya, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, ya. Jadi ada konfirmasi bahwa nubuatannya betul-betul terjadi dari Tuhan, ya. Kalau tidak terjadi, tidak dari Tuhan. 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Mengapa untuk saudara-saudara yang diam di Yudea? Karena orang-orang Kristen di Yudea pada zaman itu ditengarai berada di daerah yang cukup berada dalam kondisi yang cukup miskin, ya. Karena itu mereka mengumpulkan sumbangan untuk mereka yang diam di Yudea menghadapi bahaya kelaparan yang besar. Kita lihat pada zaman murid mula-mula, ya. Pada zaman gereja mula-mula mengajarkan pentingnya untuk kita saling membantu. Di tengah bencana yang menimpa seluruh dunia ini, mari kita tidak lagi berkata tentang berapa untung yang bisa kita dapatkan. Tetapi mari kita juga bicara apa yang dapat kita kerjakan bagi sekeliling kita, terutama bagi orang-orang seiman, kawan-kawan kita seiman. Mari kita akan lakukan sesuatu. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 6, ya, jadi saling membantu. Galatia 6 ayat yang kedua berkata seperti ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Ya, jadi jelas bagaimana saudara memenuhi hukum Kristus. Mari kita saling membantu. Di tengah pandemi ini, jemaat yang terkasih, mari saling membantu. Mengapa terkadang banyak orang tidak mau isolasi mandiri di rumah, tidak tinggal tetap di rumahnya? Karena terkadang tidak ada bantuan dari sekelilingnya ketika dia mungkin terkena COVID. Justru orang-orang menjauhi dia. Beberapa waktu lalu saya masih mendapatkan keluhan dari salah seorang jemaat kita, di mana dia terkonfirmasi, anaknya terkonfirmasi pernah COVID-19. Saya suruh lapor, puskesmas, RT semua. Tetapi sangat miris dan sangat sedih sekali. Saya tidak mau sebutkan namanya, RT-nya di mana. Nanti jadi perkara panjang, ya. Tapi itu ceritanya dia kepada kami. Dia sudah bilang, sudah Pak, sudah bilang. Tetapi dari lingkungan tidak ada perhatian sama sekali. Malah mungkin justru dijauhi. Coba saudara bayangkan, bagaimana orang-orang ini bisa tetap di rumah kalau tidak ada yang mengirim bahan makanan. Mungkin mereka tidak bisa makan, tidak ada yang memberikan makanan untuk mereka. Otomatis mereka mungkin akan terpaksa tetap berusaha keluar, terpaksa tetap berusaha bekerja, ya, untuk sesuap nasi. Karena itu sebagai orang Kristen, mari kita berusaha meringankan beban pemerintah. Pemerintah serba salah. Di satu sisi pemerintah ingin masyarakat tetap tinggal di rumah, tetapi kenyataannya butuh uang, butuh biaya hidup. Mari saya ajak jemaat GBT Mojokerto terutama, ya, kita berusaha meringankan beban pemerintah. Minimal saudara-saudara kita seiman kita tanggung bersama-sama, ya. Yang lain pemerintah, kan begitu. Minimal saudara-saudara kita seiman kita tanggung untuk meringankan beban pemerintah. Saling membantulah. Itu yang pertama yang harus saudara perhatikan di tengah masa pandemi ini. Perhatikan kata-kata saya, sekali lagi, kalau ada yang tidak sepakat dengan saya, it's okay. Tetapi jemaat GBT Mojokerto yang terkasih, sebagai seorang gembala sidang, saya mengingatkan yang pertama ini,
saling membantu. Ya. Nah, yang kedua. Ya. Kita akan lihat dalam kitab Amsal, ya. Kitab Amsal, mari kita akan lihat bersama-sama kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Kalau orang bijak, orang bijaksana melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Artinya dia menjauh dari malapetaka. Dia tidak menantang malapetaka, tetapi dia menjauh, dia bersembunyi dari malapetaka. Itu orang bijaksana. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ini kata firman Tuhan. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan ayat yang lain supaya kita nanti dapat suatu kebenaran yang klop. Ya, karena apa? Karena terkadang firman Tuhan itu seperti khotbah saja ya. Karena waktunya terbatas, kadang-kadang khotbah itu terpaksa dibagi. Penjelasannya tidak bisa selesai dalam satu kali penjelasan. Kalau hanya diambil penjelasan yang sepotong ini, nanti bisa salah kaprah. Tapi mau nggak mau keadaan. Misalnya saya sedang bicara tentang dalam Yesus ada mujizat. Wah, puji Tuhan, dalam nama Yesus ada mujizat. Di kesempatan lain saya berkata, ikut Yesus, jangan cari mujizat. Nah, ketika saudara hanya ambil sepotong-sepotong lalu diperbandingkan seolah-olah dua khotbah ini bertentangan. Padahal tidak. Sebenarnya satu kesatuan. Begitu ya. Dalam Yesus ada mujizat, tapi ikut Yesus jangan hanya cari mujizat. Kan mestinya seperti itu pemikirannya kalau saudara menangkap dengan tepat kedua khotbah tadi. Kalau sepotong-sepotong bisa salah, ya. Yang sini nanti dikembangkan sendiri bisa salah, yang sana juga salah. Nah, jadi nanti kita akan lihat. Kita lihat yang pertama, ada sebuah konsep yang diberikan oleh firman Tuhan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, melihat bencana, bersembunyilah ia. Tidak menantang malapetaka. Kadang-kadang saya melihat hari-hari ini masih ada orang yang tidak percaya COVID-19 menantang malapetaka ya, sampai saya lihat di beberapa grup ada orang yang hirup itu nafasnya orang yang COVID-19, akhirnya tidak lama meninggal. Ya. Ada yang tulis di story Instagramnya, mana corona, saya cari kamu, nggak ada tuh, nggak lama butuh plasma darah. Terus gak lama meninggal, gitu ya. Wah, nggak pakai masker aku nggak apa-apa, nggak lama. Nah, selalu begitu. Tetapi orang bijaksana tidak menantang malapetaka. Lalu bagaimana Pak dengan ayat di dalam, misalnya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul ya, pasal yang ke-20 ayat 11, 21 ayat 11. Nah, ini sebuah perbandingan ayat yang lain supaya nanti kebenarannya utuh. Ya, utuh. Tapi saya jelaskan kebenaran utuhnya seperti apa tentang hal ini. Ini pada poin yang kedua Mas Ian ya. Semoga saya punya cukup waktu untuk menjelaskan pada saudara. Kisah Rasul 21 ayat 11. Ya, Agabus lagi ini ya, kata-kata Agabus lagi. Ia datang, yaitu Agabus, kepada kami, pada jemaat. Lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Rasul Paulus ikat pinggangnya diambil. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Dengan ikat pinggang itu dia ikat kaki dan tangannya sendiri gitu mungkin ya. Atau mungkin pegang, saya kurang jelas yang mana yang tepat. Ya, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini, yaitu Paulus, akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ini kan malapetaka. Betul ya? Jadi Agabus sudah bilang bakal ada malapetaka yang kamu hadapi. Seperti ini. Nah, ayat 12 berkata begini, mendengar itu
kami, ya tentu murid-murid yang lain, murid-muridnya Paulus, jemaat, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Otomatis ada malapetaka di sana, jangan pergilah ke Yerusalem. Ayat 13, tetapi Paulus menjawab apa? Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Menantang malapetaka kan? Ya. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Oke ya, puji Tuhan. Nah, seolah-olah kan bertentangan. Tadi orang bijak, ketika lihat malapetaka sembunyi. Sekarang Paulus, malapetaka ada di depan, dia tantang seolah-olah, aku tetap pergi. Bukan pertentangan keduanya. Tetapi kalau kita gabungkan keduanya, kita akan menemukan kebenaran yang utuh. Karena ternyata terkadang ada konteks dalam sebuah kata-kata. Misalnya tadi, dalam Yesus ada mujizat. Ternyata ada. Ketika gabungkan ada konteks yang lebih luas. Tapi ikut Yesus ya. Ada lanjutannya, jangan cari mujizat aja. Gitu. Atau sebaliknya ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti ini juga perlu kita pahami bersama. Jadi apa pesan yang kedua bagi jemaat yang terkasih? Yang kedua jemaat yang terkasih, perhatikan saya. Jangan menantang malapetaka karena keinginan daging kita. Saya ulangi. Jangan menantang malapetaka karena keinginan daging kita. Kalau mau dilanjutkan boleh. Kita boleh berani, boleh menantang malapetaka, dan seharusnya berani jika hal itu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, jadi jika untuk firman Tuhan harus berani, tapi untuk keinginan daging jangan tantang malapetaka. Kadang-kadang kita umat Kristen ini kebalik. Ya. Banyak orang lah. Saudara enggak ya, saudara yang dengar ini enggak semuanya orang-orang baik. Untuk memberitakan Injil tidak berani. Untuk bersaksi tidak berani, ada takut. Tetapi terhadap malapetaka, misalnya yang karena kita sudah malas pakai masker, bosan pakai masker, kita lepas, kita tidak takut. Karena keinginan daging kita, waduh kepanasan. Kepentingan diri kita ini kadang-kadang kita berani, tapi untuk Tuhan nggak berani. Kebalik kita ini. Sudah bosan di rumah, keinginan daging kita ingin keluar jalan-jalan. Wah, kita menantang bahaya jalan-jalan aja udahlah nggak peduli. Nggak ada corona-coronan, sudah stres di rumah. Saudara seharusnya sebagai orang Kristen, saudara tidak berbuat hal yang sekonyol ini, ya. Kalau saudara bersikap berani, beranilah untuk memberitakan Injil. Enggak apa-apa kalau beraninya karena hal itu, karena harus terpaksa menolong orang. Ya, mau tidak mau terkadang saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya juga jaga protokol, terpaksa kadang-kadang harus keluar. Kenapa keluar? Beberapa waktu ini ada jemaat-jemaat yang terkena COVID, butuh oksigen. Takut gak? Takut. Keluar, saya bawakan tabungnya, taruh di rumahnya. Nanti tabungnya habis saya ambil, saya isi, cari isian. Itu kan ada kontak. Takut gak? Takut, Pak Bu. Tapi karena saya tahu ini bukan untuk kepentingan saya. Ini bukan untuk keinginan daging saya. Kadang-kadang kayak orang Kristen kan beda ya. Demi makan-makan, karena pengen makan-makan di luar. Wah berani. Tapi demi yang gini-gini gak berani. Demi nolong orang gak berani. Egois sekali kita ini kadang-kadang. Nah, mari kita memiliki pemikiran yang berbeda. Jangan menantang malapetaka untuk keinginan daging saudara. Tetapi kalau untuk firman Tuhan, untuk membantu sesama, justru sebenarnya saudara dan saya harus berani. Takut, betul. Sewaktu papa saya sakit, mertua saya sakit, menjaga orang yang COVID.
Takut nggak? Takut. Saya tetap jaga protokol kesehatan, saya makan. Ya, kalaupun keluar yang ganti tabung sampai pakai sarung tangan, kepanasan, masker double, kadang pakai topi. Kalau bakal kontak yang cukup dekat kurang dari 1 meter, kadang saya berangkat pakai lengan panjang, sarung tangan, celana panjang, kaos kaki, kurang apa lagi. Ya kan? Takut, tapi tetap takut. Tapi nggak apa-apa. Nah kayak gitu-gitu kita harus berani itu. Ya. Tapi jangan untuk kepentingan daging kita berani sekali lagi. Tapi untuk membantu sesama, untuk kepentingan kerajaan Allah, kita justru hilang nyali. Poin kedua, jangan menantang bahaya. Poin yang ketiga, perhatikan sama-sama. Roma 13, ya. Roma 13. Membantu sesama, jangan menantang malapetaka. Yang ketiga, Roma 13, perhatikan jemaat GBT, ya. GBT Mojokerto, perhatikan sama-sama Roma 13 ayat pertama sampai kedua. Tiap-tiap orang harus takluk. Perhatikan kata harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Perhatikan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, siapapun yang menang dalam pemilihan umum lah, pemilihan daerah lah, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan apa? Ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, artinya melawan ketetapan pemerintah, akan mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya. Poin ketiga. Ya, sebelum poin ketiga saya mau ajak kita perbandingkan dulu ya. Tentu ada perbandingan juga ayat ini supaya saudara nanti tidak salah tangkap. Pak, bagaimana dengan kisah Sadrak, Mesak dan Abednego? Nah, saudara tentu ingat, Sadrak, Mesak dan Abednego melawan pemerintah, demikian juga Daniel. Apakah mereka salah? Ya nanti saudara perlu gabungkan dulu supaya saudara tahu kebenaran yang utuh dari firman Tuhan. Pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah dewa patung yang didirikan Nebukadnezar, mereka tolak. Pada waktu Daniel tidak diizinkan berdoa selain kepada raja, ada peraturan itu keluar, Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Mereka melawan ketetapan pemerintah. Tapi apakah mereka salah? Enggak ya. Ternyata Tuhan tolong kok. Jadi bagaimana? Yang ketiga, patuhi peraturan pemerintah. Kecuali jika peraturan pemerintah itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, itu sudah pasti. Jadi selama tidak bertentangan dengan firman, patuhi. Harus pakai masker, harus keluar, saudara mencuci tangan, masuk kemana-mana, dipatuhi. Ya, ayo dipatuhi pemerintah. Karena memang katakan firman Tuhan, pemerintah itu hamba Allah loh. Pemerintah itu yang menetapkan adalah Allah loh, luar biasa. Jadi kalau ada di antara orang Kristen, saudara tidak patuh pada pemerintah, lalu saudara menerima hukuman dari ketidakpatuhan saudara. Kata hukuman ini bisa jadi dari pemerintah yang hukum, atau jangan-jangan dari Tuhan. Jangan lupa, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tahu segala yang kita perbuat, sekalipun pemerintah tidak tahu. Ya, kata hukuman ini bisa berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saudara menerima hukuman karena saudara berbuat salah, itu tidak mulia. Itu harusnya tidak terjadi. Karena sebagai orang Kristen, kita kalaupun menderita, seharusnya kita menderita karena nama Kristus. Coba baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-15. Ini kata-kata Rasul Petrus untuk kita semua. Perhatikan kata-kata ini, patuhi pemerintah. Ya,
Jadi perhatikan protokol kesehatan, betul-betul saya tahu pengap. Kalau saudara berkata pengap Pak pakai, coba saudara bayangkan yang WL di sini pakai masker. Dari awal pandemi kalau saudara lihat rekaman kita sangat patuhi pemerintah. Kita tidak pakai face shield loh. Itu walaupun pakai face shield kita berusaha pakai masker. Mungkin pernah 1-2 kali aja awal-awal karena nggak tahu. Begitu tahu kita semua pakai masker. Saya pernah saksikan ada jemaat yang tanya, Pak nggak keren, nggak kelihatan wajahnya Pak. Kayak gereja-gereja lain dulu Pak, kayak tuh pakai face shield. No. Setahu saya pemerintah suruh pakai masker. Pakai masker tetap. Saudara panas, bayangkan yang khotbah pakai masker kurang panas apa? Yang WL pakai masker kurang pengap apa? Kurang ampun-ampunan apa? Tapi patuhi. Gitu ya. Itu namanya kepatuhan. Belajar patuhi pemerintah. Oke, 1 Petrus 4 ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan ada yang menderita karena hal-hal itu, karena kesalahan sendiri. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, nah, jadi kalau karena saudara Kristen lalu saudara menderita, misalnya saudara karena dilihat KTP-nya Kristen, saudara tidak diterima di sebuah tempat pekerjaan, karena KTP saudara Kristen, saudara dibully oleh sekeliling saudara, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau menderita karena kesalahan kita, jangan sampai kita kena hukuman karena tidak patuh terhadap pemerintah. Oke? Kalaupun menderitalah sebagai seorang Kristen. Yang ketiga, patuhi pemerintah. Yang keempat, ya, saya akan ajak kita melihat bersama-sama dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Minta maaf ya, biasanya saya berusaha potong-potong supaya nggak kebanyakan ayat, saudara nggak terlalu banyak, nanti saudara habis waktunya di sana, kehilangan konsentrasi. Tapi kalau penting terpaksa saya ajak kita baca supaya saudara tidak salah memahami firman nanti ya. 1 Timotius 5 ayat 23, perhatikan firman Tuhan. Ini kata-kata Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Kata-katanya begini. Janganlah lagi minum air saja, air putih maksudnya. Jangan hanya minum air putih saja. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi ilmu pengobatan yang diketahui pada zaman itu adalah menambahkan anggur dalam minumannya, sedikit anggur dalam minumannya kalau orang itu ada pencernaannya terganggu atau tubuhnya sering lemah. Ilmu pengetahuan zaman itu ya. Jadi Rasul Paulus bukan hanya menyuruh Timotius berdoalah karena kamu punya pencernaan itu nggak sehat. No. Dia menggunakan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu, ilmu medis yang ada pada zaman itu. Tambahkan anggur sedikit dalam minumanmu karena pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan kita melihat banyak ayat, beberapa lagi ayat ya tentang penggunaan obat sebetulnya sesuai dengan ilmu medis yang ada pada zamannya untuk mengobati orang sakit. Jadi menggunakan medis untuk berobat, mengobati penyakit itu bukan mengandalkan manusia, alkitabiah. Yang salah adalah bila kemudian saudara merasa obat itu yang menyembuhkan. Loh, bagaimana Pak? Orang Kristen kalau ada obat sesuai medis pakai aja. Tetapi dengan satu keyakinan yang menyembuhkan bukan obatnya, tetapi Tuhan. Coba kita lihat lagi ya, contoh lain. Misalnya di dalam ayat yang sering dipakai tapi disalah mengerti, yaitu Yakobus 5 ayat 14. Nah, ini kalau orang tidak paham bahasa aslinya bisa salah mengerti. Ya, tapi saya akan ajak nanti saudara coba dicek dari bahasa aslinya ayat itu.
14 ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kata minyak di sini karena hanya ditulis minyak dalam bahasa Indonesia, terkadang salah diartikan sebagai minyak urapan. No. Kata minyak di sini digunakan kata ilahyon. Ilahyon itu menunjuk pada minyak dari buah zaitun atau minyak zaitun. Bukan minyak urapan. Karena minyak urapan yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak hanya terdiri dari minyak zaitun, ada 4 bahan minimal. Salah satunya minyak zaitun, ada 3 bahan lain. Setelah dicampur 4 bahan itu baru kemudian disebut sebagai minyak urapan. Oke, saya lupa bahannya 4 atau 5 ya, seingat saya 4. Tapi jadi bukan hanya 1 bahan aja. Tetapi di sini hanya minyak zaitun. Mengapa Pak kok hanya dituliskan minyak zaitun ya? Nah, saudara coba nanti lihat tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Masih ingat tentu ya kisah itu tentang seorang Samaria yang mengobati seorang yang turun dari Yerusalem. Orang itu dipukul oleh perampok sampai hampir mati. Lalu orang ini memberi minyak, mengolesi orang yang hampir mati, tubuhnya lebam-lebam, diolesi dengan minyak. Dan kata minyak yang digunakan di sana juga digunakan kata ilahyon, yang berarti minyak zaitun atau minyak dari buah zaitun. Mengapa terhadap orang yang lebam-lebam diolesi minyak zaitun? Saudara perlu tahu, minyak zaitun pada zaman Perjanjian Baru ketika ayat itu ditulis, itu dikenal memang sebagai obat. Nah, di sini bisa dipahami ya. Dunia medis pada zaman itu taunya minyak zaitun itu sebagai obat dan memang punya khasiat kalau tidak salah satunya meredakan peradangan. Coba saudara search saja minyak zaitun. Memang punya khasiat untuk itu, meredakan peradangan, bengkak-bengkak begitu kalau tidak salah. Dan lain-lain, banyak sekali khasiatnya. Dan memang pada zaman itu dunia medis zaman itu taunya itulah obatnya. Jadi di dalam Alkitab kita sebenarnya kalau kita mengerti dengan baik, ada penggunaan obat-obat medis dalam Alkitab kita. Dan itu tidak dipersalahkan. Yang dipermasalahkan oleh Alkitab adalah orang-orang yang karena menggunakan medis lalu merasa obat-obatan secara medis itu yang paling penting, itu yang menyembuhkan dia. Karena yang Alkitab ajarkan bukan obat itu yang menyembuhkan kamu, tetapi Tuhan lewat obat itu yang telah menyembuhkan kamu. Jadi pesan saya yang keempat, untuk orang-orang yang mungkin belum terkena COVID-19 atau sudah sedang terkena COVID-19, jangan takut, gunakan obat-obatan yang dianjurkan oleh dunia medis. Vitamin, apapun yang dunia medis anjurkan, ayo. Ya, makan obatnya apa? Corona Pak. Ternyata corona ini belum ada obatnya, COVID ini belum ada obatnya. Betul, setahu saya belum ada obatnya. Apa obatnya sekarang? Makan minum. Ayo makan minum. Ya, saya tahu kalau orang COVID banyak yang bilang mual Pak, mulut ini pahit. Iya betul Bapak Ibu. Tapi itu obatnya. Ayo makan minum yang banyak. Itu obat yang kita tahu sekarang. Vitamin, ya. Minum, jangan takut-takut sambil berdoa dan percaya. Ini obat ini hanyalah alat kesembuhan datangnya dari Tuhan. Nah, itu dia. Ya, jadi yang keempat, jangan takut untuk berobat. Gunakan obat-obatan secara medis, vitamin apapun, obati dan tetap percaya bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan saudara, tetapi Tuhan yang sedang bekerja lewat obat itu untuk menyembuhkan saudara. Poin yang terakhir. Saya akan tutup dengan poin yang terakhir ini. Yang saya ambil dari 2 Tawarik. Ya. Kitab 2 Tawarik.
yang dikatakan begini nih, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dan berdoa, maka aku akan melihat dari tempat kediamanku, ya, dari surga. 2 Tawarik pasal 7, ya, 2 Tawarik pasal 7. Nah, ya, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku, yaitu Tuhan, menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana, perhatikan, aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara perlu tahu yang dimaksud penyakit sampar di dalam Alkitab adalah penyakit menular. Penyakit yang menular, pandemi begitu ganas, ya. Dan aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan perhatikan nih, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu bertobat, ya. Ayo bertobat. Apa hasilnya? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, berdoa. Umat Tuhan, mari ambil waktu merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan. Dan tidak cukup sampai di sana, bertobat. Ayo kita lakukan pertobatan massal. Kita buang segala dosa-dosa kita. Kita persembahkan dosa-dosa kita, bagaikan kita bakar dosa-dosa kita di atas mezbah Tuhan sambil berkata, Tuhan, aku relakan dosa-dosaku. Mohon belas kasihan-Mu untuk bangsaku, Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mempercayai, karena firman Tuhan yang menuliskan seperti itu, bahwa orang Kristen punya nilai sangat besar bagi lingkungannya. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena catatan-catatan Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan tidak segan-segan mengubah keadaan. Banyak orang keadaannya dirubah hanya karena satu orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Di antaranya Paulus, di mana ketika Paulus mengalami karam kapal bersama 276 jiwa, kalau tidak salah. Karena Tuhan mau selamatkan Paulus, maka lalu Tuhan berkata lewat malaikatnya, kamu dan semua yang ada di kapal ini selamat, jangan khawatir, pasti selamat karena engkau Paulus. Wow, keren kan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa kecil hati walaupun seorang Kristen sendirian. Kristen itu bagaikan biji sesawi. Yang Injil itu bagaikan biji sesawi, ditumbuh ketika ditanam mungkin yang paling kecil. Tapi jangan remehkan. Karena walaupun kecil, potensinya besar untuk jadi besar. Ya, dan itulah potensi yang saudara dan saya miliki. Lewat apa? Yuk, mulai dari jemaat GBT, mulai saya pendeta, pelayan Tuhan di GBT Mojokerto, umat Tuhan di GBT Mojokerto, ayo bertobat, berdoa, cari wajah Tuhan, bertobat, bertobat. Bagaikan kita sedang membakar dosa-dosa kita di atas mezbah Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, aku persembahkan dosa-dosaku, keinginanku yang selama ini masih kupertahankan, untuk memohon pertolongan-Mu bagi bangsaku. Yang terakhir, yang kelima tadi, jadi mari berdoa. Cari wajah Tuhan, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan bertobat. 5 poin ini saya singkat, karena saya rasa penting, jadi saya singkat untuk memudahkan saudara. Ini singkatan untuk memudahkan. Jadi singkatan ini bukan arti yang sebenarnya, tetapi singkatan ini hanya untuk memudahkan kita mengingat khotbah hari ini tentang sikap yang harus saudara ambil di tengah pandemi. Saya singkat menjadi
membantu malapetaka pemerintah dengan doa dan dengan obat dan berobat. Saya ulangi, saya singkat menjadi membantu malapetaka pemerintah dengan obat dan bertobat. Membantu, saling membantu. Malapetaka, jangan tantang malapetaka. Pemerintah, patuhi pemerintah. Dengan obat, gunakan obat-obatan yang ada. Sambil terus percaya yang menyembuhkan Tuhan. Bertobat, mari sama-sama bertobat, memohon pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi, membantu malapetaka pemerintah dengan obat dan bertobat. Lakukan 5 hal ini. Mari bersama-sama kita bersikap sebagai orang Kristen yang baik di tengah-tengah pandemi ini dengan 5 sikap ini. Perhatikan sekali lagi. Mari ingat bersama-sama dan kita kerjakan. Kiranya Tuhan menyertai kita hingga kesudahan zaman. Mari kita tundukkan kepala kita, kita nyanyikan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita ada perjamuan suci. Biasanya memang minggu pertama, tapi kita mundurkan menjadi minggu ketiga. Mengapa? Karena pada minggu pertama saya rasa pandemi masih begitu luar biasa ya. Untuk buka masker ini juga cukup berbahaya, karena untuk makan minum perjamuan tentu harus buka masker. Jadi kita mundurkan terpaksa, ini minggu ketiga. Semoga sudah lebih aman keadaan ya. Sekalipun saya sini semuanya pakai masker, kita steril semuanya, tapi kita tetap jaga. Baik, mari siapkan perjamuan saudara. Dan mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang merupakan intisari poin keempat tadi. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh
semua. Bapa pulihkan. Mohon Tuhan pulihkan bangsa kami. Pulihkan orang-orang yang sakit. Sembuhkan mereka dari penyakit COVID-19 Tuhan, dan penyakit-penyakit yang lain. Bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bangsa kami. Sama-sama datang kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, saya akan ajak kita bersama-sama lebih dulu mengangkat roti yang adalah tubuh Tuhan. Kita mempercayai bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan setiap kali kita makan, minum anggur dan roti perjamuan ini, kita sedang memberitakan kepada dunia bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Saya percaya ada kuasa dalam tubuh dan darahnya. Mari angkat roti perjamuan di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Tundukkan kepala saudara dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara. Mari sungguh-sungguh terima tubuh dan darah Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, lalu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita akan angkat cawan perjamuan di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala. Saya tidak mengetahui bagaimana keadaan saudara sekarang, dan juga tidak masalah apakah yang di tangan saudara hanyalah segelas air putih atau hanya segelas air sirup, karena itu yang ada pada saudara. Tetapi hati saudara sangat menentukan bahwa ini bukan sakramen biasa, tapi saudara sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengambil cawan, lalu ia mengucap syukur atasnya dan berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yuk kita akan sama-sama ya nyanyikan lagu pujian tadi, Tuhan pulihkan dengan lamat-lamat. Sambil kita mengingat bangsa kita, kita mengingat orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit. Kita mohon kasih karunia Tuhan bagi mereka. Dan kalaupun saudara saat ini sakit, kiranya Tuhan menjamah saudara lewat tubuh dan darah-Mu. Tuhan dan darahnya Tuhan. Haleluya. Kami bersama-sama berdoa mengangkat tangan kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami dan setiap orang yang sedang mengalami COVID-19 sakit saat ini. Kami bersatu hati, kami percaya kami yang sudah menerima tubuh darah-Mu juga akan menerima kuasa daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pemulihan, jamahan, kuasa Allah terjadi atas anak-anak-Mu Tuhan. Dan untuk semua kami yang hari-hari ini dalam kondisi sehat, kami juga berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, agar kami tidak terkena penyakit COVID-19, virus COVID-19 atau apapun itu, tetapi kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Dan kiranya lewat kesehatan yang sempurna yang baik itu, kami mau belajar melakukan firman, kami mau berbuat bagi sekeliling kami Tuhan. Kami tidak berdiam diri, tapi kami bergerak membantu sesama kami yang membutuhkan. Karena kami bersyukur atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Thank you Jesus. Apapun keadaan kami, berikan kami hati yang selalu mau belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan doa, saya ajak kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, sebentar kami akan mengakhiri juga kebaktian online ini. Hamba berdoa dimanapun saat ini jemaat-Mu berada, kiranya berkat-Mu menyertai mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan.
Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya dalam segala perkara, dalam apapun yang kami kerjakan, nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kiranya hidup kami, sekali lagi jauhkan dari segala sakit penyakit apapun, dan kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa. Mari angkat kedua tangan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kasih yang daripada Allah Bapa, dari cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan Allah kita memberikan kepada kita tuntunan agar kita selalu mengerti kehendak-Nya, kemauan untuk mengikuti kehendak-Nya, dan kemampuan untuk hidup dalam kehendak-Nya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.